saya mulai ya untuk minggu kelima gitu ya. Saya mulai untuk minggu kelima. Tadi sudah sempat saya ini ya, sebelum maghrib ya, sudah sempat saya share screen untuk learning. Bahwasanya materi udah diupload di learning ya. Untuk minggu kelima ada 3 file gitu ya. Pertama yang nanti ada full slide presentasi gitu ya. Kemudian selain itu ada template PKMV Polibatam. Nah, saat ini kita mau bahas yang PowerPoint dulu gitu ya. Pertama, dari kewirausahaan kita membangun sikap kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. Pertama ada problem solving gitu ya. Problem solving sendiri ini adalah penyelesaian masalah dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah gitu ya, tertentu sehingga dicapai hasil solusi yang optimal gitu ya. Ada masalah yang harus diatasi di sini dengan kaidah tertentu gitu ya, sehingga di situ terdapat sebuah solusi gitu ya. Semua orang pada prinsipnya harus menjadi problem solver gitu ya. Nah, jadi seorang yang menyelesaikan masalah maksudnya gitu ya, bagi permasalahannya sendiri ya. Jangan sampai nanti masalahnya malah membahayakan diri sendiri ya, seperti ilustrasi yang ditampilkan gitu ya. Jadi kita harus menjadi sebuah problem solver atau yang menyelesaikan masalah gitu ya. Terutama bagi masalah kita sendiri. Kemudian ada 5 manfaat kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan gitu ya, memiliki unique selling point atau USP gitu ya. Sebuah bisnis yang dijalankan dengan kreatif dan inovatif maka akan membantu Anda dalam menemukan unique selling point atau USP atau keunggulan yang dimiliki dari produk gitu ya, atau jasa yang ditawarkan. Nah, di sini ada sesuatu ya yang membedakan satu dengan yang lainnya atau unik gitu ya, hal yang unik gitu ya, atau keunggulan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Dan USP ini dapat menjadi alasan mengapa konsumen harus membeli produk atau jasa dari bisnis yang Anda jalankan gitu ya. Karena yang jual produk seperti yang Anda jual itu sama gitu ya. Banyak juga di pasaran gitu ya, jasa pun juga begitu. Banyak juga di pasaran, sehingga Anda harus memunculkan sesuatu keunggulan di dalamnya gitu ya. Dan untuk dapat menemukan USP ini, maka Anda perlu melakukan riset pasar terlebih dahulu gitu ya. Ada riset, ada penelitian gitu ya di dalamnya agar bisa mencari tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat saat ini. Ya. Yang lagi happening itu apa gitu ya, yang diperlukan saat ini itu apa gitu ya. Yang lagi hit itu apa. Nah, ini berarti kita harus cari di pasarnya, di pasaran gitu seperti apa. Dan dari data yang valid dari hasil riset pasar, nantinya Anda bisa menggunakan data tersebut atau untuk mengembangkan sebuah inovasi dan ide baru ke dalam bentuk bisnis yang dapat memenuhi permintaan pasar. Setelah kita riset gitu ya, menemukan apa yang lagi trending, lagi happening gitu ya, kemudian kita bisa memenuhi permintaan pasar tersebut gitu ya. Selanjutnya kedua ada mampu bersaing dengan bisnis kompetitor gitu ya. Di sini persaingan bisnis sangatlah ketat gitu ya, dan hal ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan besar saja. Ya, perusahaan-perusahaan kecil seperti kegiatan wirausaha yang juga memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Jadi kayak UMKM gitu ya, orang kayak usaha di pinggir jalan itu kan juga usaha, namanya juga perusahaan gitu, walaupun kecil ini juga termasuk perusahaan kecil-kecilan gitu ya, kegiatan wirausaha. Jadi kalau di pinggir jalan, kalau Anda lihat dulu sekisaran tahun 2010-an gitu ya, sekarang udah sebutan 2022 gitu ya. Kalau Anda perhatikan gitu ya, di pinggiran jalan di Batam gitu ya terutama ya. Nanti kalau Anda lihat itu dibandingkan dulu sama sekarang itu yang orang jualan itu makin banyak gitu ya. Nah, ini kalau saya lihat dari tahun 2015 saja lah, sekarang ke 2022 ya, karena kan saya dari Batam 2015 itu ya. Itu perbandingannya itu jauh sekali. Yang punya usaha itu makin lama makin banyak gitu ya. Oleh karena itu, setiap pebisnis dituntut untuk dapat berpikir
kreatif dalam menemukan ide baru agar mampu bertahan di tengah persaingan yang ketat gitu ya. Dan selain itu inovasi juga diperlukan agar Anda mampu mencari solusi baru yang mungkin saja belum pernah ditawarkan oleh kompetitor manapun. Nah, ini kalau sekilas ini ya, kemarin itu sedikit cerita ya, ada pandemi gitu ya, ada pandemi ya. Kalau biasanya kita kalau belanja gitu ya, kalau pingin hemat kan di pasar gitu ya. Belanja kalau pingin hemat itu di pasar, sehingga karena kemarin COVID, nah kita kan nggak bisa keluar kadang gitu ya. Sisanya apa? Karena apa ya? Dibatasi gitu ya. Gang aja atau perumahan aja dibatasin gitu ya. Sehingga karena dibatasin apa nggak bisa keluar gitu ya. Kita keluar pun apa ya? Terbatas waktu. Nah, ini sebenarnya sebuah kesempatan nih bagi orang untuk melakukan jualan dagangan pasar secara online gitu ya. Dan saya ya itu sudah menemukan ada orang yang berinisiatif gitu ya, punya inovasi gitu ya. Bagaimana sih jualan atau dagang pasarnya ini biar cepat laku, biar lebih banyak yang beli gitu ya. Maka punya solusi yang baru yaitu jualan online gitu ya. Jadi termasuk nge-share info di FJP gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga makin kalau orang yang jualannya makin lama juga makin laris gitu, makin banyak konsumennya gitu ya. Karena kan kita kemarin sangat butuh. Kenapa? Karena kita nggak bisa keluar gitu ya. Kemudian selanjutnya meningkatkan penjualan. Di saat seorang pebisnis memiliki kreativitas dan inovasi dalam menjalankan usaha yang dimilikinya, gitu ya, maka hasil akhir yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan penjualan, gitu ya. Bagaimana bisa terjadi peningkatan penjualan? Bagaimana sih supaya laris bisa tambah konsumen, gitu ya? Sebagai contoh, ada pebisnis yang buka sebuah warung dan hanya dapat diakses oleh warga sekitar. Namun setelah bekerja sama dengan berbagai mitra yang menyediakan layanan antar jarak jauh, pelanggan yang tinggal di wilayah yang berbeda juga dapat membeli dari warung tersebut hingga penjualan dapat semakin meningkat. Istilahnya kemitraan itu kan ada, kalau kita kan ada namanya apa ya, ojek online saat ini ya, istilahnya kemitraan sehingga yang jauh pun bisa membeli produk kita gitu ya. Ada kurir juga begitu. Ini juga begitu membantu kita sebenarnya ya, sehingga orang yang jauh bisa membeli produk kita. Berempat, ada menciptakan terobosan baru ya. Inovasi memiliki manfaat yang sangat penting dalam bisnis, yaitu dapat menciptakan terobosan baru sesuai dengan apa yang menjadi permintaan masyarakat. Anda dapat mencari hal baru yang mungkin belum ditawarkan oleh pebisnis manapun dan tentunya dapat bermanfaat bagi seluruh orang atau setidaknya sebagian besar masyarakat. Berarti harus ini ya, inovasi yang baru, punya terobosan baru gitu ya, menawarkan hal yang baru gitu ya, sehingga bisa bermanfaat. Kemudian 5, ada menarik minat konsumen gitu ya. Manfaat terakhir yang dapat Anda rasakan dengan adanya kreativitas dan inovasi dalam kegiatan wirausaha adalah daya minat konsumen akan menjadi lebih tinggi dan konsumen pasti akan menuntut adanya suatu hal yang unik atau baru dari suatu bisnis agar mereka tertarik untuk selalu membeli produk atau jasa dari Anda. Gimana sih cara menariknya gitu ya? Bisa jadi kayak ini ya, kayak promosi-promosi atau diskon dan sebagainya, itu sebagai beberapa contoh aja gitu ya. Dan salah satu cara kreatif yang dapat Anda lakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan melakukan kegiatan promosi seperti memberikan hadiah tertentu. Tadi diskon beli 1 gratis 1, 2 gratis 1 gitu ya. Meskipun kegiatan promosi merupakan cara yang sering dilakukan oleh bisnis, namun Anda dapat berkreasi dengan jenis hadiah yang diberikan kepada konsumen. Bisa jadi jenis hadiah yang sangat diminati, misalkan kok sekarang apa? Kalau dulu itu masa-masa pandemi gitu ya, ada yang hadiahnya masker gitu ya, atau hadiahnya hand sanitizer dan sebagainya gitu ya. Jadi yang dibutuhkan juga hadiahnya gitu, atau promosinya. Promosi bisa misalkan kok sekarang kan apa? Ada YouTuber ya, promosi di YouTuber atau selebgram gitu dan sebagainya, selain artis gitu ya. Kalau kadang kan artis kan terlalu jauh, cara promosinya gimana? Kita cari selebgram gitu, misalnya selebgram lokal atau dan sebagainya gitu ya. Kemudian kreativitas dan inovasi, di mana kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan
menemukan peluang, think new thing gitu ya. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Ada apa yang hal baru yang bisa diambil peluangnya gitu ya. Dan proses berpikir kreatif dan bertindak inovatif merupakan nilai tambah atau value added gitu ya. Dan hal ini merupakan sumber peluang bagi wirausaha gitu ya. Selanjutnya, bagaimana kalau tidak mau atau tidak mampu gitu ya, maka akan terjadi seleksi alam gitu ya. Maka siapa lemah, dia akan kalah. Dia yang nggak mau berusaha untuk berinovasi, punya hal baru, produk baru gitu ya. Nah, ini akan terseleksi secara otomatis gitu ya. Yang lemah atau nggak laku barangnya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian bagi yang kalah, mereka akan terpinggirkan, tersingkir dari arena perjuangan hidup karena selalu bersikap apatis atau masa bodoh, semau gue gitu ya, atau malas atau bebal atau keras gitu ya, dan ceroboh gitu ya. Dan bagi yang menang, mereka akan selalu memegang peranan penting di arena perjuangan hidup karena akan selalu bersikap kritis, dinamis, rajin belajar tentang apapun juga teliti dan sukses. Ada hal baru dipelajari gitu ya. Ditetapkan harus bisa ngikutin tren istilahnya gitu ya. Ada yang baru, yang bagus ya kita ngikutin selama itu bermanfaat bagi kita gitu ya. Kemudian ada otak kiri, otak kanan ini ada gambaran ya yang menjadi apa yang perlu kita pahami sebenarnya gitu ya. Kalau otak kiri kita lebih ke kata gitu ya, otak kanan itu lebih ke irama atau gambar gitu ya, kiri lebih ke logika, yang kanan intuitif gitu ya, dan kiri angka urutan, kalau kanan dimensi imajinasi gitu ya, kalau kiri intelektual, belakangan itu emosional, kiri deduktif, kanan induktif, dan tetap atau statis, kiri, kanan sementara atau dinamis gitu ya. Kiri ada hafalan, kanan ada pemahaman, dan ada kiri di fakta, gagasan di kanan, dan kiri ada sempit atau dangkal gitu ya. Sebelah kanan ada luas, dalam, dan kiri ada pasif, ada jawaban. Kalau kanan ada aktif atau pertanyaan gitu ya. Kalau kiri ada ketakutan, maka kanan ada kepercayaan. Kalau kiri ada jangka pendek, maka jangka panjang ada di sebelah kanan. Nah, ini ada dibagi dua antara otak kiri kanan gitu ya, sehingga kita bisa membedakan gitu ya. Dan ada 5 jenis inovasi yang penting dilakukan wirausaha gitu ya, seperti pengenalan barang baru atau perbaikan barang yang sudah ada gitu ya. Kemudian selain itu ada pengenalan metode produksi baru gitu ya, itu merupakan hal-hal yang baru atau inovasi yang baru gitu ya. Nah, misalkan kalau yang barangnya diperbaiki ya nanti ada versi kedua, ketiga dan sebagainya gitu ya. Seperti mobil, sepeda motor, handphone atau telepon itu juga ada versi yang baru gitu ya. Dan pengenalan metode produksi baru. Nah, produksinya sekarang kalau kemarin menghabiskan banyak energi, sekarang lebih hemat energi ya. Go green nah gitu ya. Ini masuk ke metode produksi baru. Kemudian pembukaan pasar baru, khususnya pasar ekspor atau daerah yang baru, ya kita cari pangsa pasar yang lebih luas gitu ya. Nah, kita kalau kemarin hanya di Indonesia, sekarang kita nyoba keluar gitu, ekspansi keluar, dan daerah misalnya daerah biasanya cuma Batam gitu ya, kita coba jual ke Bintan dan lain sebagainya gitu ya. Dan penciptaan atau pengadaan persediaan suplai bahan mentah atau setengah jadi baru. Nah, ini misalkan kalau Anda jualan apa luti gendang gitu, ada jual apa mentah atau setengah matang, biasanya setengah matang gitu ya sama matang gitu ya. Nah, ini ada pengadaan atau memberikan suatu pilihan kepada pembelinya gitu ya. Dan penciptaan suatu bentuk organisasi industri yang baru. Nah, ini kita akan ekspansi ke organisasi gitu ya. Industrinya ada industri yang baru gitu ya. Tidak hanya misalkan jual satu produk gitu ya. Produk yang kedua hal yang lainnya. Misalnya kalau pertama jualan kertas gitu ya. Setelah jual kertas kita bisa jual buku. Wah, ini udah membentuk sebuah organisasi atau industri yang baru. Melindungi gagasan dari hasil kreativitas dan inovasi. Ada hak kekayaan intelektual, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual. Lingkup dari haki, yaitu ada hak cipta, telah istimewa guna melindungi pencipta dan keoriginalan ciptaannya. Dan ada hak kekayaan industri,
terdiri dari paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, ada merek, dan juga ada rahasia dagang gitu ya, biasanya jual produk konsumen gitu ya. Dan terdapat beberapa langkah untuk mendapatkan hak paten, yaitu pertama, tetapkan bahwa yang ditemukan benar-benar baru atau ada hal inovasi gitu ya. Kedua, dokumentasikan produk yang ditemukan tersebut. Tiga, telusuri paten-paten yang telah ada, betul harus tahu sebelumnya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai ada paten yang sudah ada tapi kita buat lagi gitu ya. Dan pelajari hasil telusurannya gitu ya. Kemudian kita berlanjut ke prinsip melahirkan ide. Di dalam prinsip melahirkan ide, ada beberapa prinsip dalam melahirkan sebuah ide dalam pikiran manusia. Pertama, ada selalu membuka pikiran atau berpikir bahwa ide Anda adalah yang terbaik karena kondisi tersebut akan membimbing Anda menghasilkan ide yang baik. Kemudian ada perenungan, introspeksi, dan umpan balik membantu Anda memperoleh ide itu terbaik. Kemudian selalu membuka mata melihat keberhasilan dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan orang atau perusahaan lain adalah cara terbaik dan lebih efisien gitu ya. Saya kira minggu lalu itu sudah sempat kita bahas ya di sebelumnya gitu ya. Oke, ini untuk yang PPT atau PowerPoint-nya gitu ya. Kemudian di sini ada yang satunya ya. Ada proposal PKMV ya. Di sini diusulkan oleh berarti ada berapa? 1 2 3 4. Kalau dilihat di sini ada timnya, ada anggotanya gitu ya. Ada anggotanya, nanti saya minta 4 orang lah satu kelompok ya. Ada yang 4 gitu ya. Ada nama dan NIM, ada angkatan yang ditulis di sini. Kemudian seperti biasa ini agak ke atas ya, Politeknik Negeri Batamnya di sini harusnya di atas. Kemudian ada lembar pengesahan program mahasiswa berusaha. Di sini ada judulnya, ketua pelaksana, anggota, dosen pendamping gitu ya. Biaya kegiatan total, terus ya Politeknik Negeri Batam. Ini kalau misalkan rusak PDF-nya ini bisa ke Word-nya gitu ya. Ini ada dosen pendamping, ada nama pelaksananya, itu anggotanya yang mewakili ya. Dan ada pembantu direktur 3 bidang kemahasiswaan Poli Batam. Dan di dalamnya ini ada daftar isi selanjutnya ya. Proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman, ukuran 12, jarak baris 1,15, spasi gitu, kemudian ukuran keras 4, margin kiri 4, kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm gitu ya. Kemudian ada ringkasan di dalamnya, ringkasannya kayak sumerinya gitu ya, kalau abstrak gitu ya. Kemudian ada bab 1 pendahuluan. Di sini uraikan latar belakang atau alasan yang mendasari disusunnya proposal wirausaha, apakah berdasar atas hasil riset pasar atau inisiatif sendiri untuk membuka pangsa pasar. Kemudian ungkapkan pula jenis dan spesifikasi teknis komoditas yang akan menjadi modal berwirausaha. Kemudian satu-satu adalah latar belakang. Nah, ini uraian alasan yang mendasari kegiatan wirausaha, paparan spesifikasi teknis komoditas yang menjadi modal kewirausaha, termasuk keunggulan produk yang disajikan. Latarnya apa, yang mendasari itu apa gitu ya, penyebabnya itu apa, sehingga muncul ide ini, sehingga muncul rencana kegiatan ini gitu ya. Ini harus ada apa yang diperlukan misalkan ya, keunggulannya apa, bagaimana gitu ya. Misalkan Anda membuat sebuah produk dengan keunggulan apa sehingga perlu dipasarkan gitu ya. Contohnya aja ya. Kemudian ada visi misi, menguraikan tujuan pengembangan kegiatan wirausaha, dan ada manfaat, menguraikan manfaat dari kegiatan wirausaha yang dikelola, dan ada luaran, menguraikan luaran dari kegiatan wirausaha yang dikelola ya. Dan bab 2, aspek analisis pemasaran. Pada bab ini uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar, termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan, dan sajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha, cash flow-nya minimal 1 tahun ke depan yang dapat menunjukkan keberlanjutan usaha gitu ya. Cash flow, ada cash atau flow-nya, alirannya gimana, aliran dananya gitu ya. Kelayakannya gitu, apakah layak usaha ini gitu ya, ini harus ditampilkan di sini gitu ya. Dan gambaran umum pasar, pertama ini ada paparan kondisi umum lingkungan usaha dan peluang pasar, survei pasar, kompetitornya seperti apa gitu ya di gambaran umumnya. Dan ada strategi pemasaran. Secara umum metode berisi tentang bagaimana kegiatan dilakukan termasuk waktu, lama, tempat gitu ya.
Sama itu juga menjelaskan bahan dan alat yang digunakan, teknik untuk membuat komoditas usaha, mengemas dan pemasarannya. Ini dari awal berarti dari lokasinya di mana gitu ya, bukanya jam berapa gitu ya, durasi pembukaannya apakah bukanya hari Minggu, Senin sampai Minggu gitu ya, atau tiap malam aja gitu ya. Nah, ini di dalam strategi pemasaran gitu ya. Pengemasannya modelnya apa? Diplastikin, dikerdusin gitu ya, atau seperti apa. Kemudian ada SWOT analisis gitu ya. Biasanya kalau SWOT ya ada strength gitu ya, kekuatannya apa gitu ya, weaknessnya apa gitu ya, kemudian opportunity-nya apa gitu ya. Nah, kemudian ada tantangannya apa gitu ya. Semuanya di sini disampaikan gitu ya. Kemudian bab 3 aspek organisasi dan manajemen. Aspek organisasi seperti apa nanti ya, organisasinya seperti modelnya apa dijabarkan, perizinan dan kegiatan beroperasi dan jadwal pelaksanaan. Ini contoh jadwal pelaksanaannya ya, ada beberapa bulan. Kemudian aspek produksi, bab 4 ada produknya, modelnya kayak gimana, proses produksi, operasi, kapasitas produksi, mesin, peralatan, bahan baku dan biaya membantu habis pakai, tenaga kerja secara langsung gitu ya. Siapa aja yang produksi maksudnya gitu ya. Aspek keuangan ada pembiayaan secara keseluruhan gitu ya. Nah, dari mana, seperti apa pembagiannya gitu ya. Kemudian ada bab 6 penuntut, ini permohonan biaya dan rencana alokasi waktu kerja gitu ya. Kemudian ada daftar riwayat itu ketua anggota, ada identitas seperti biasa gitu ya, riwayat pendidikan, bisnis kegiatan usaha yang pernah diikuti, penghargaannya kalau ada, kalau nggak ada di seret-seret aja di garis-garis ya, pengalaman berwirausaha gitu ya. Oke.